Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pramuka. Kakak sekalian, bagaimana? Sehat? Alhamdulillah ya. Semoga kita terus diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kakak sekalian, ya, di video kali ini saya akan membahas materi latihan di pasukan penggalang minggu keempat bulan pertama ya. Minggu keempat bulan pertama. Di video kali ini kakak-kakak sekalian, kita akan mengulang beberapa materi di minggu yang lalu tapi lebih ditingkatkan ya, karena latihan di depan itu harus terus ditingkatkan tapi sedikit demi sedikit ya. Adapun materi pada minggu keempat ini, yang pertama adalah upacara pembukaan latihan. Sekali lagi, yang pertama harus upacara pembukaan latihan. Nah, pada minggu keempat ini diadakan pemeriksaan kebersihan ya, jadi pemeriksaan kebersihan terus dan kerapian pakaian para pramuka ya, di bus depan di pasukan penggalang ini. Di minggu keempat ini harus lebih rapi dan lebih bersih pakaiannya ya, daripada minggu-minggu yang lalu ya. Terus usahakan agar tidak ada kekeliruan dalam pelaksanaan upacara ini untuk minggu keempat ini. Jadi perkecil kekeliruan ya. Jangan sampai ada salah karena sudah kita lewati 3 minggu yang lalu tentang upacara pembukaan latihan ini. Terus yang kedua kakak-kakak ya, materi kedua setelah upacara pembukaan latihan, kita adakan permainan. Di permainan kali ini ya, saya ingin memberikan sebuah permainan yang berjudul Membantu Nenek Mengungsi. Sebenarnya permainan ini permainan lomba lari ya, tapi berpasang-pasangan. Cuma ya, di lomba lari tersebut penggalang yang berpasangan diikat kakinya satu orang satu. Jadi begini, mereka berdiri bersampingan, terus kakinya diikat. Jadi yang sebelah kiri kaki kanannya yang diikat, yang sebelah kanan kaki kirinya yang diikat bersebelahan sama temannya. Jadi nanti dia akan berjalan beriringan dengan kaki yang terikat ya, pasangannya. Nah, untuk setiap regu yang jumlahnya 10 orang berarti ada 5 pasang ya, setiap regunya ya. Jadi mereka akan berlari secara estafet ya, dengan jarak ya sekitar 10 atau 15 meter lah. Jadi lombakan ini dengan regu-regu yang lain ya. Usahakan kalau bisa regu yang lain juga jumlahnya sama. Jadi setiap regu ini ada 10 orang dan 5 pasang yang akan lari estafet. Jadi begitu nanti kakak pembina meniup fluid, lomba dimulai lari ya, terus memutari garis ya, batas yang ujung, kembali lagi. Nanti setelah sampai di garis start, pasangan kedua melanjutkan ya, seperti orang lari estafet, lanjutkan terus, nanti putar lagi sampai pasangan ketiga, keempat, kelima. Dan bagi regu yang duluan selesai ya, timnya menyelesaikan putaran itu selama sebanyak 5 pasang ini, dialah regu yang menang ya. Jadi kakak sekalian, kita namakan ini adalah membantu nenek mengungsi supaya lebih menarik bagi adik-adik. Dia penasaran, oh sekali hanya ini. Kenapa? Mereka tidak akan bisa berlari dengan lancar kalau tanpa membantu temannya ya, jadi kita anggap itulah membantu nenek-nenek mengungsi. Nah jadi jangan lupa kakak-kakak ya, jangan terlalu panjang jalurnya, cukup sekitar kurang lebih 10 meter lah ya. Kalau 15 meter ya bisa juga, cuma kepanjangan, tapi 10 meter yang efektif ya. Jadi seperti itu. Nah, untuk di materi yang ketiga kakak-kakakku sekalian ya, ada materi dasadharma ya, materi dasadharma. Jadi nanti di materi ini pembina menjelaskan lebih dulu mengenai dasadharma ya, yang setiap upacara pembukaan latihan selalu dibacakan ya. Jadi tugas pembina menjelaskan kembali apa itu dasadharma yang sering dibaca di upacara pembukaan. Kemudian mulailah dari dharma yang pertama ya. Apa artinya? Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kita mulai dengan apa itu arti takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan ini harus dijelaskan oleh kakak pembina
kepada adik-adiknya, ya. Dan apa yang seharusnya dilakukan oleh semua umat beragama, yaitu melakukan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Jadi tugasnya pembina menjelaskan dasar dharma ini, yang bagian pertama yaitu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apabila di antara para pramuka ada yang berbeda agama, maka mintalah salah seorang peserta didik, ya, sebagai wakil setiap agama untuk menceritakan sedikit tentang ibadah dalam agamanya, ya. Jadi ini untuk yang sila pertama. Terus ajarkanlah anak untuk menghormati agama lain, hidup rukun dan saling menghargai kepercayaan masing-masing. Dan ini kita harus tanamkan kepada adik kita bahwa di negara kita ini banyak agama, ya. Jadi toleransi beragama kita tanamkan kepada adik kita. Terus karena waktu terbatas, mungkin kali ini cukup dharma yang pertama saja, ya. Tidak ke-10 dharma kita bahas, ya. Tidak 10 dharma juga kita jelaskan. Jadi cukup satu dasar dharma saja yang kita jelaskan di minggu ini. Nanti akan kita lanjutkan di latihan-latihan berikutnya, ya. Karena yang penting setiap pramuka memahami, ya, menghayati dan kemudian mampu menempati dharma tersebut, ya. Jadi usahakan bagi kakak-kakak, ya, bagaimana adik-adiknya ini, ya, bisa takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi nanti kalau ada perkemahan, ya, apalagi bagi yang muslim, jangan sampai tidak sholat 5 waktu di perkemahan. Dan ini sudah mulai banyak terjadi, ya, Jadi kepada pembina, bagaimana menanamkan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ini sampai ke perkemahan, sampai ke sekolah, sampai ke rumah mereka, supaya ada nilai plus di mata masyarakat, di mata orang tua, dan dimanapun dia berada bahwa anak pramuka ini takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tapi dengan syarat dimulai dari pembinanya dulu, ya, karena pembinanya ini adalah memberi contoh kepada adiknya. Jangan pembinanya tidak jalankan ibadah, ya, nanti repot, nanti diprotes sama dedeknya. Baik, materi keempat di minggu keempat bulan pertama yaitu formasi barisan. Nah, jadi di minggu keempat ini kita mengajarkan kepada dedek kita formasi barisan. Adapun latihan ini bertujuan untuk melatih disiplin, ya, kemampuan menerima aba-aba, kerapian dan kekompakan bergerak dalam suatu barisan. Yang menjadi motor dalam gerak pada latihan ini adalah pinru. Maka akan lebih baik hasilnya seperti pinru dilatih terlebih dahulu sebelum latihan mingguan dilaksanakan. Jadi tugasnya pembina, ya, untuk melatih pinrunya atau wapinrunya, ya, untuk mengajarkan kepada mereka bagaimana supaya pinru ini pintar memberikan aba-aba kepada anggota lagunya. Ya, jadi pembina latih dulu pinru sama wapinrunya, nanti baru sebelum mereka bertemu dengan teman-temannya. Ajarkan kepada para pramuka bentuk barisan berbanjar, ya, barisan terbuka. Yang ketiga, barisan tertutup. Yang keempat, bentuk selat, dan kelima, bentuk perlombaan. Jadi yang pertama yang harus kita ajarkan di minggu keempat ini adalah barisan berbanjar, barisan terbuka, barisan tertutup, bentuk selat, dan bentuk perlombaan. Cukup 5 ini saja dulu di minggu keempat, ya, di bulan pertama. Yang penting masing-masing pinru harus tahu posisinya, dan anggota regu harus dengan cepat mengikuti aba-aba pinru. Ini intinya dari pelatihan ini di minggu keempat ini, kakak-kakak sekalian. Setelah itu nanti bisa, ya, jangan terlalu lama. Yang penting mereka sudah dapat target itu, ya, pindu sama wapindunya sama anggotanya, kita stopkan, kita istirahatkan. Nanti kita lanjutkan di latihan minggu selanjutnya. Materi kelima di minggu keempat ini yaitu isyarat dengan peluit, ya. Jadi setelah
anak-anak diberi isyarat tangan, maka sekarang dengan peluit. Ya. Perdengarkan dulu caranya ya, melatih adik-adiknya itu. Perdengarkan dulu ya perbedaan antara tiupan panjang ya, dan tiupan pendek. Ya, jadi, tit, nah itu tiupan panjang misalnya, dan kalau pendek tit. Nah, jadi nanti supaya adik-adiknya tahu, oh ini tiupan panjang, ini tiupan pendek. Kemudian dua panjang misalnya, tit, tit, nah, dan dua pendek, titit, titit ya. Jadi pembinanya mengajarkan seperti itu dulu ya. Lalu panjang pendek dan pendek panjang, misalnya panjang pendek titit atau pendek panjang titit. Nah, jadi adik-adiknya diajarkan dulu cara meniup peluit yang benar dengan isyarat panjang pendek ya, seperti itu untuk yang dasar dulu. Kalau mereka sudah bisa kakak-kakak sekalian membedakan, maka mulailah latihan isyarat dengan peluit ya. Jadi yang mereka harus diberikan latihannya yaitu isyarat awas yang pertama ya. Isyarat awas, siap, diamlah ya. Awas, siap, diamlah. Setelah itu bisa tingkatkan lagi dengan bubar, pergilah, menyebar, dan berpencar ya. Setelah itu tambahkan lagi berkumpul ya. Habis itu tambahkan lagi awas, ada bahaya ya. Bersiaplah di tempat masing-masing dan perhatikan ya. Terus pemimpin regu maju atau para pembina pinru, para pinru datanglah ya. Jadi isyarat peluit ya yang harus kakak sampaikan yang seperti yang saya bilang tadi ya. Yang pertama awas, siap, diamlah, bubar ya. Terus pergilah, menyebar, berpencar, berkumpul, awas ada bahaya, bersiaplah di tempat masing-masing dan perhatikan, dan pemimpin regu maju ke pembina, para pinru datanglah. Nah, jadi ini isyarat-isyarat peluit yang harus kakak ajarkan kepada para penggalang di minggu keempat ya, di materi kelima di bulan pertama ya. Materi selanjutnya itu materi keenam di minggu keempat ini adalah pertemuan pasukan dipimpin oleh pratama dan para pinru ya. Jadi di pasukan ini kalau bisa ada pratamanya dan ada beberapa orang pinru ya. Semakin banyak regu berarti semakin banyak pinru dan bisa diangkat seorang pratama ya. Nah, acara utama pertemuan pasukan kali ini adalah menyampaikan hasil keputusan mengenai rencana pembentukan perpustakaan pasukan ya. Jadi adakan pertemuan ya, antara pratama dan para pinru-pinru untuk membahas tentang perpustakaan pasukan ini seperti yang kemarin ya. Jadi ini adalah peningkatan dari pembahasan masalah perpustakaan pasukan tersebut. Setelah selesai mereka mengadakan pertemuan pasukan ini ya, kita tutup latihan minggu keempat ini dengan upacara penutupan latihan ya. Dan ingat, upacara penutupan latihan selain diarahkan pada disiplin, disampaikan pesan ya, agar mereka melaksanakan tugasnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini yang penting di minggu keempat ini ya. Di upacara penutupan kita harus sampaikan, tekankan bahwa anak-anak penggalang, seorang penggalang harus selalu melaksanakan tugasnya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan tanamkan kepada mereka. Jadi kakak-kakak, itu adalah materi kita di bulan pertama di minggu keempat ya. Jadi cukup sampai di sini dulu video kita tentang latihan mingguan. Semoga nanti di episode selanjutnya saya akan membahas lagi, yaitu latihan atau materi latihan di bulan kedua minggu pertama ya. Baik kakak-kakak, terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pramuka.